Itu kita punya tradisi ini nggak? Tradisi meranking pembayar pajak nggak punya ya? Belum ya. Belum. Nah, kita mau Kenapa mungkin nggak di disclosure gitu? Wah ini pembayar pajak, karena nggak benar mungkin bayar pajak. Makanya, wah ini bayarnya katakanlah 300 miliar. Tapi kayaknya lebih dari 300 miliar deh. kebanyakan perusahaan yang Iya. Tapi kalau personal ini kan pajak pribadi kan. Iya. Jadi kalau pajak perusahaan ya biarin lah. Tapi kalau Iya. pajak pribadi ini menarik karena seorang mendadak mau menjadi punya postur di lingkungannya. Oh Pak Haji Anu 4 loh. Ya gila gitu. Itu cukup direspek gitu. Suara dia cukup direspek. Jadi bukan sekedar Tapi satu berarti suara. Bung Bosman membayar 2 kali pajak berarti. Pajak perseorangan sama pajak perusahaan dong berarti. Dan pajak tax amnesty. Oh tax ikut juga tax amnesty kemarin? Warga negara yang baik saya ini. Karena itu saya bilang saya boleh komplain, saya boleh mengkritik versi saya sih. Iya. Karena saya merasa porsinya gue lakuin kok sebagai warga negara, bener nggak? Tapi sobat era sekalian, tax amnesty jilid 2 ini udah berakhir akhir Juni kemarin. 30 Juni kemarin. Ya. 30 Juni kemarin. Apa memang untungnya apa tax amnesty 30 Juni kemarin itu? Rekening kita minus kali ya negara ya. Karena subsidi harga segala macam, mereka Jadi perlu mereka butuh fresh money gitu. Oke lah, kita contribute gitu ya. Ya tapi kalau bisa next. Jangan lu peres, lu kasih gua bermain juga jangan too much rule gitu ya. Iya. Harus ini, harus itu gitu ya. Yang saya pikir kadang-kadang ya ini mah sikat aja lah gitu. Nah, sekali lagi jadi saya merasa pengusaha kan kita bagi 2 pengusaha besar. Iya. Dan mikro, kecil dan menengah. Kita bagi 2. Iya. Pengusaha besar itu punya banyak akses finansial. Jadi dia bisa IPO, dia bisa pinjam bank karena dia punya aset sebagai jaminan. Jadi punya ini teman juga. Nah, ini yang saya mau kritik. Jadi mungkin di channel Abang ini kan banyak politik. Iya. Angle-nya atau ketatanegaraan. Iya. Tapi di dalam Toto Negoro menata negara itu kan bukan politik satu-satunya. Iya. Kita anggap aja kita ambil yang istilah Orde Baru IPO, Lex, Sosbud, Hankam. Jadi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, anggap 7 pilarnya. GBHN banget ya. Nah, iya kan? Nah, pilar satu politik saat ini kan harusnya cuma 1/7 dari apa yang kita diskusikan. Nah, sejak reformasi, sejak 2002 perubahan segala macam, 80% pembicaraan itu terlalu politik. Too much politik ya? Too much politik sehingga sosial nggak kepegang, budaya nggak kepegang, ekonomi yang nggak kepegang gitu. Nah, contoh ekonomi ini dulu, kalau kita mau bisnis kita bagus, kita mau pinjam ke bank, ada sebuah kata mantra, yang fardu, yang wajib adalah kita punya kolateral atau jaminan, gitu ya. Nah, dulu sebelum peristiwa IMF masuk ke Indonesia, ada 2 caranya. Ada asset based loan, loan berdasarkan aset. Nah, itu. Yang kedua adalah project based loan, loan pinjaman berdasarkan project. Jadi kalau Bang Levi punya kontrak dari Pertamina suruh ngelas pagar, harganya 1 miliar, itu project. Kalau kita perlu uang 50%-nya, 500 juta, maka kalau bank sekarang ada jaminan nggak? Walaupun ada project tetap ada jaminan. Karena diputus hanya project base, hanya aset base loan yang boleh sekarang di Indonesia. Dulu ini pun surat berharga ini bisa dikasih berdasarkan project. Kontrak project itu bisa dijadikan jaminan. Yang jadi masalah adalah pengusaha besar punya aset, yang kecil menengah mikro nggak punya aset. Fundingnya dari mana kalau dia dapat kerjaan? Nah, ini kita secara sistemik. Ini kita nggak bisa kaya nih. Kecuali project loan boleh diadakan sehingga kalau Pertamina ngasih project ke mereka ini bisa dijaminin ke bank. Nah, saya tuh ingin mengusulkan hidupin lagi project based loan. Gitu. Ini kita sudah 20 tahun loh project based loan itu tidak boleh. Udah 20 tahun ya? Udah 20 tahun. Padahal ini contoh. Ini saya kasih contoh supaya sahabat semua yang nonton channel ini memahami the other flip of coin, sisi lain dari koin atau the dark side of the moon. Kita lihat moon, kita mau lihat dark side-nya gitu ya. Nah, kita ingin mengingatkan misalnya nih, saya dapat project misalnya di suatu daerah di Pekanbaru, dapat project kontrak dari Pertamina misalnya. Proyek itu nilainya 100 miliar. Saya perlu duit 50 miliar untuk bangun. Jaminan gua nggak punya. Maka apa yang dilakukan? Saya pergi ke Singapura, buat perusahaan di Singapura, 100% Indonesia. Terus maka kewarganegaraan
PT ini, LTD ini kan Singapura punya, Singapura punya, ya. Kita akuisisi 100% proyek kita di sini. Kita pinjam berdasarkan proyek di Singapura, keluar nggak? Bisa keluar ya? Ya keluar, karena kan project based loan di sana boleh. Ya udah. Terus nanti di sini ngutang, bayarin sana ngutang aja, terus di sini nggak pernah untung. Ya gue kaya raya. Dulu gue lakukan itu. Oke. Karena itu gue bilang gue monster ekonomi. Dulu gue lakukan itu, tapi sekarang gue udah insaf. Gue balik ke Indonesia. Jadi berapa lama berdosanya waktu itu? Banyak, lama. Ada kali 20 tahun gitu ya. Tapi di sisi lain Bang, cuman sekedar mengingatkan. Gue punya rumah yatim Indonesia. Iya. Usianya udah 26 tahun. Berarti untung 6 tahun ya? Nah, mau gue ceritain adalah begini. Kalau pajak di sini 25%, ini gue buka aja supaya kita ada wake up call bagi negara ini. Kalau nggak, orang akan melakukan itu terus. Di Singapura pajak cuma 14%, di sini 25%. Gue selisih 11%. Mendingan gue proyek gue di Singapura semua, pajaknya cuma segitu. 11% gue kasih anak yatim. I see. Jadi kita punya cara untuk survive, tapi dengan cara memanipulasi. Gue pikir enggak lagi deh, gue mau jadi orang tobat di sini. Tapi permudah Jo, istilahnya. Iya, pakai sulut punya, yang mana ada punya Jo. Permudah hal-hal seperti itu. Karena kita kan taatnya sama duit nih. Kalau kita pengusaha, bener nggak? Lu bikin susah, gue negara lain, gitu. Karena uang nggak ada kewarganegaraannya soalnya. Itu. Nah, kira-kira oligar, kira-kira konglomerat, kira-kira orang yang rekeningnya di atas 10 digit, apa taat sama beginian? Enggak, semua main di luar. Iya. Gitu. Nah, mau mereka balik. Itu kan, jangan pajakin yang coro-coro yang kecil-kecil UKM-UKM ini dipajakin. Nggak akan pernah kaya negara kita. Ini dipermudah mereka balik ke negara ini. Kaya kita itu, gitu. Nah, ini yang gue mau challenge. Jadi gue marah, ngeritik, tapi kasih solusi. Mudah-mudahan ini solusi ya. Ya, tax amnesty yang 1 dan 2 itu ternyata belum terbukti bisa mengembalikan uang itu. Belum terbukti bisa ada benefit tambahan dari uang yang ada di tangan tadi. Akhirnya cuma menjadi operation expenditure. Jadi dia operation aja. Iya, untuk biaya itu. Kan harusnya menjadi capital expenditure. Saya pernah diceritakan seorang menteri ya sekarang masih menjabat, menterinya powerful. Dia bicara tentang pengusaha sawit. Dia bilang dapat HGU ya 30.000 hektar. Kemudian berdasarkan HG, dan HG itu gratis, dia cuma bayar-bayar pejabat aja gitu-gitu kan. Begitu tanah HGU-nya dapat, emang tanah itu kosong kan, ada ini katanya, ada kayu-kayunya. Betul. Kayunya ditebang, dijual, dapat itu 1-2 triliun katanya. Itu buat modal. Lalu tidak hanya buat modal katanya, 1-2 triliun itu parkir di luar negeri. Ya cuma untuk operationnya saja dibawa ke sini. Buat ini. Operation. Dan dia pakai jalan negara yang dibayari APBN, APBD. Terus ini minjem duit lagi. Iya, enak banget dia. Jadi belum usaha dia udah untung dia. Iya, tapi itu hanya segelintir orang. Bener nggak? Dan itu yang disebut nggak fair. Kaya miskin kita, yang ini menambah kaya, yang ini kita nambah susah. Nah, kita pengen semuanya equal. Opportunity-nya ada pada semua orang. Itulah kira-kira itu kegelisahan pertama. Bung Bosman tahu berapa kira-kira uang kita di Singapura itu jumlahnya? More or less. Kalau uang beredar saat ini katakanlah 6.600 triliun. Kita tahu yang beredar di kalangan orang yang the top 10% itu mungkin merupakan 80%-nya. 80%. Ya 30% di sana lah. I see. Gitu. Jadi 6.600 itu kayak utang kita ya? Iya, makanya udah 1:1 sama uang beredar. Makanya. Utang luar negeri kita udah 7.000 sekarang. Udah 7.000. Itu kalau belum masuk utang BUMN. Iya, BUMN. Katanya ada juga utang yang nggak dicatatkan. Ada banyak. Makanya kalau dicatatkan kena ini sekian persen dari PDB. Iya, belasan triliun juga.